Lo pasti udah familiar lah sama ketawa ini, suara ketawa bernada tinggi mencekam yang kadang dibarengin dengan suara anak ayam. Betul, ini suaranya kuntilanak, sosok hantu yang mitosnya sangat melekat dengan budaya Nusantara. Atau, lo lebih familiar sama pocong, hantu yang dikisahkan terkekang sama tali kafannya, dan menghantui orang-orang minta buat dibukain talinya. Mereka bukan hanya karakter film atau cerita horor yang jadi topik tongkrongan di jam 2 pagi, tapi tenang aja, ini bukan video horor. Di sini kita bakal bahas hantu-hantu ini dari angle yang lebih mendalam. Kita bakal bongkar dan coba memahami dari mana sih hantu ini datangnya. Dan mungkin aja dalam video ini kita bisa lebih ngerti diri kita sendiri. So, kenapa sih kita punya rasa takut yang berlebihan? Kenapa ngelihat seonggok kuntilanak atau bayangan di sudut mata tuh bikin kita merinding? Walaupun kita sadar kita tuh diem di kota modern di mana hal yang paling menakutkan paling razia polisi. Jawabannya terletak jauh di dalam otak kita yang sangat tua dan primitif, dalam bagian kecil otak dengan bentuk mirip almond yang disebut amigdala. Leluhur kita tinggal di alam liar yang gak punya kenyamanan dan keamanan yang kita miliki sekarang. Di kesehariannya, mereka selalu dihadapkan dengan ancaman entah itu dari predator, musuh dari suku lain, bencana alam, atau bahkan sekedar hal remeh kayak salah jalur pas mau balik ke rumah aja bisa bikin mereka meninggal. Para leluhur yang bisa bereaksi secara instan sama semak belukar yang tiba-tiba gerak atau bayangan yang tiba-tiba ngelewat, merekalah yang bisa survive. Amigdala mereka berfungsi sebagai alarm yang nge-trigger fight, flight, or freeze response secara instan sebelum bahkan otak rasional mereka bisa merespon potensial threat yang ada. Lebih baik lari dari tali ketimbang kena gigit ular kan? Ini berarti otak kita lebih ngutamain kecepatan ketimbang akurasi ketika ngadepin potensial threat. Survival mechanism primitif dan powerful inilah yang nyebabin kenapa rasa takut bisa jadi emosi yang sangat kuat dalam hidup kita. Respon rasa takut yang ultra sensitif ini jadi basis para leluhur kita ketika nyoba buat memahami dunia sebelum adanya sains dan teknologi. Dari sinilah mitos dan specifically mitos tentang hantu dan tujuan dibuatnya datang. Bayangin aja pada zaman leluhur kita dengan infant dan maternal mortality-nya yang begitu tinggi, ketika infeksi kecil bisa ngakibatin kematian, ketika alam tempat mereka tinggal terlihat sewenang-wenang dan kejam, tanpa penjelasan yang spesifik, pikiran manusia pada zaman itu membutuhkan jawaban. Jadinya, lahirlah kuntilanak, hantu dari seorang calon ibu yang meninggal ketika melahirkan. Kuntilanak ini jadi simbol paling nyata dan paling mengerikan dari tragedi kematian saat melahirkan, yang sangat sering terjadi pada masa itu. Sosok kuntilanak ini menjadi kisah yang mendalam dan komunal untuk mengatasi kesedihan dan trauma dari banyaknya calon ibu yang meninggal ketika melahirkan. Gimana caranya leluhur kita berduka atas kehilangan tak terlihat dan tak terhitung jumlahnya ini? Mereka membuat sosok untuk tragedi ini, walaupun sosok ini terlihat mengerikan. Pocong pun punya backstory yang sama mendalamnya. Rasa takut atas proses penguburan yang tidak sesuai dengan aturan pada saat itu, dan rasa takut kalau nantinya jenazah yang dimakamkan jiwanya tidak akan menemukan ketenangan, memperkuat pentingnya melakukan proses sakral seperti penguburan jenazah dengan benar. Bentuk pocong ini gak cuma menarik, ia merupakan metafora dari jiwa yang terjebak, jiwa dengan masalah yang belum selesai di dunia ini. Mitos-mitos hantu ini bukan dibuat untuk membuat kita manusia merasa selalu diawasi, selalu di bawah ketakutan terhadap para makhluk halus ini. Fungsi mitos-mitos ini multi-layered. Di antaranya, 1. Menjadi kisah peringatan. D. Jangan ke hutan sendirian ya, kalau udah sore nanti diculik genderuwo. Jauh lebih impactful ketimbang D. Jangan ke hutan sendirian ya, kalau udah sore nanti nyasar. Itulah kenapa muncul sosok kuntilanak. Dia punya fungsi sebagai benih buat nanam rasa hati-hati ke para wanita hamil. Ngedesak mereka buat ngelakuin tindakan-tindakan pencegahan supaya mereka bisa melahirkan dengan aman. Kedua, penjelasan buat hal yang belum ketemu penjelasannya. Ketika seorang anak tiba-tiba meninggal, ketika wanita hamil tiba-tiba keguguran, atau tiba-tiba ada yang kesurupan, nyalahin roh halus, ngasih leluhur kita framework, ngasih mereka sebuah alasan, karena hal random yang datang tanpa sebab lebih nyeremin ketimbang nyalahin roh halus. Ketiga, buat jaga kerukunan dan moral. Banyak sosok roh halus yang punya fungsi buat nguatin norma-norma kehidupan, salah satunya tuyul. Roh kecil yang suka nyuri uang jadi simbol peringatan supaya masyarakat nggak gila harta sampai ngehalalin segala cara buat nyari kekayaan. Dan yang keempat, coping mechanism. Ngasih nama dan narasi ke hal yang belum bisa dimengerti, bantu para leluhur kita buat ngomunikasiin rasa takut mereka.
Ngebikin rasa takut ini beban yang bisa dipikul bersama dan sesuatu yang bisa didiskusikan, dijadikan peringatan, dan bahkan dimanage. Ini adalah impact dan fungsi mitos buat para leluhur kita. Sosok-sosok ini jadi alat yang vital buat survival, buat kerukunan di masyarakat, dan gimana leluhur kita ngomunikasiin perasaan takut mereka di dunia yang penuh dengan bahaya yang susah buat dijelasin pada zamannya. Nah, sedangkan kita sekarang di zaman modern di tahun 2025, di mana obat-obatan udah lengkap, lampu jalan udah hampir di tiap sudut ada, GPS di tiap HP tinggal buka, dan pemahaman saintifik buat hampir semua fenomena alam yang kita alami. Kenapa sih kita masih suka dan sering banget keterkesima dengan sosok-sosok ini? Mengapa walaupun mitos hantu udah gak relevan sama dunia modern kita, tapi secara naluriah kita tetap aja masih ngerasa takut? The obvious answer udah jelas, gara-gara penggunaan karakter-karakter hantu ini sebagai entertainment, dari mulai film sampai TV series. Cerita hantu udah dikemas ulang jadi hanya untuk konsumsi semata. Kita secara sadar nyari sensasi yang dihidangkan pada horrortainment ini. Karena otak kita masih didesain buat adrenaline rush yang datang dari rasa takut. Walaupun ancaman dari ketakutan kita ini nggak nyata. Horrortainment jadi cara yang aman supaya kita tetap bisa ngerasain survival instinct kuno kita. Tapi ada alasan yang lebih dalam tentang kenapa kita masih takut hantu, walaupun kita tahu hantu itu gak bisa nyakitin kita atau gak nyata. Ini tergantung kepercayaan yang teman-teman anut ya. Pikiran rasional kita tahu pocong gak akan bisa masuk nembus pintu. Tapi primal brain kita, si amigdala, gak bisa terlalu bedain mana real threat dan mana yang cuman imajinasi doang. Ketika lampu tiba-tiba mati, atau ada suara aneh, alarm purba kita tetap ke-trigger. It's the ultimate better safe than sorry reflex. Kita tetap punya ancient fears ini jauh di dalam alam bawah sadar kita. Hal ini ngebawa kita ke poin krusial di mana pengalaman horor antara dua orang berbeda nggak pernah sama. Lu sama gue bisa diem di tempat angker yang sama, kita berdua sama-sama ngedenger ada suara bisik-bisik, tapi lu bisa jadi nafsirin itu tuh suara desahan kuntilanak, karena lu tumbuh di lingkungan tempat mitos hantu kuntilanak tuh udah mendarah daging. Sedangkan gua dengan background lingkungan yang berbeda bisa jadi nafsirin suara itu sebagai desahannya La Llorona, hantu dari Amerika Latin, atau gue bisa jadi nganggep itu cuma sebagai suara angin doang, simply karena gue tumbuh di lingkungan yang gak percaya sama adanya hantu. Ini nge-highlight gimana psikologi punya andil dalam mitos. Otak kita itu pattern matching machines. Ketika kita dihadapkan sama sensory input yang ambigu, kayak sekelabat bayangan, suara aneh, suhu yang tiba-tiba berubah, otak kita bakal nyoba buat nyocokin kejadian ini ke data yang paling relevan yang dia punya. Entah itu data dari cultural belief, dari personal anxiety, atau pengalaman hidup yang paling relevan. Persepsi kita nggak cuma tentang apa yang ada di luar sana, tapi tentang apa yang otak kita tafsirkan juga. Ini adalah hasil tag team antara kejadian yang ambigu dan narasi data internal kita. Dan fenomena ini berhubungan secara langsung ke topik yang sensitif tapi penting kita bongkar, yaitu tentang anak indigo. Sebuah pemikiran bahwa sebenarnya anak indigo tuh basically anak dengan mental illness yang belum terdiagnosis. Walaupun gue respect sama kepercayaan dan pengalaman pribadi anak indigo, tapi secara saintifik, hal-hal seperti halusinasi yang berjalan terus-menerus dan sulit dibedakan dengan realita, delusi, atau perubahan persepsi akan realitas yang sering dideskripsikan ketika seseorang mengalami pengalaman spiritual, hal-hal ini tuh core symptom dari mental illness yang nyata adanya dan bisa diobati, kayak skizofrenia, bipolar disorder, atau anxiety disorders. Ketika kultural naratif ngasih kita jawaban dan solusi mistis, ini kadang ngehambat seseorang buat ngedapetin bantuan medis yang mereka butuhin. Gua nggak nyoba buat ngedismiss kepercayaan ke hal mistis. Gua cuman kasihan ke orang yang harusnya bisa sembuh dengan bantuan medis, tapi nggak bisa karena dianggap yang mereka alami itu bukan penyakit. Kepercayaan yang udah kompleks ini dibikin makin jauh lebih kompleks lagi sama agama. Di Indonesia contohnya, kepercayaan animisme dan dinamisme yang percaya bahwa semua benda hidup atau benda mati punya kekuatan gaib dan jiwa, ngeblend banget sama datangnya agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Hantu sering jadi sosok sinkretis, menjadi simbol dari berbagai tradisi dan agama. Bagi penganut animisme, mereka percaya roh halus itu menempati pohon sakral. Tapi bisa juga dipercayai oleh penganut agama Islam, roh halus ini tuh jin. Atau bisa juga dipercayai sama penganut agama Kristen, roh halus ini tuh sebagai jiwa yang tersiksa. Agama nge-provide framework ke kita, cara buat ngeinterpretasiin apa sih sosok-sosok ini tuh. Dan agama nge-provide juga gimana cara ngemitigasi atau nangkal sosok-sosok ini. And finally,
Mitos atau cerita ini muncul juga nggak jauh-jauh karena para leluhur kita lebih suka buat pakai bahasa yang sifatnya indirect, kayak penggunaan analogi dan peribahasa. Penggunaan indirect language ini bukan hanya gaya bicara, tapi ini adalah lensa kultur yang melaluinya cerita, pelajaran, dan ketakutan disampaikan. Dalam banyak kultur di Indonesia, direct confrontation tuh sangat dihindarin buat ngejaga kerukunan. Alih-alih ngomong, "Heh, jangan serakah, nanti lu bakal menderita." Para leluhur bakal milih buat nyeritain tentang seseorang yang ngelakuin pesugihan dan kehilangan segalanya. Indirectness ini memungkinkan: 1. Subtle warning. Dengan indirect language, warningnya bisa disampaikan tanpa perlu nyakitin hati pendengarnya, ngebikin warningnya lebih palatable dan memorable. Yang kedua, cultural resonance. Penggunaan analogi yang berakal dari shared experience dan kepercayaan, ngebikin mereka bisa dimengerti dengan konteks lebih deep secara instan. Yang ketiga, emotional impact. Sebuah narasi horor lebih emotionally impactful ketimbang nyatain suatu fakta secara belak-belakan, ngebuat pendengarnya bisa ngerasain konsekuensinya. So, style komunikasi ini nggak cuma buat nyeritain cerita hantu, justru cerita hantu muncul salah satunya karena style komunikasi yang indirect ini, yang punya andil dalam ngebuat ketakutan yang abstrak jadi sosok yang konkret dan susah buat dilupain. Mastiin, mitos-mitos ini bisa diceritain ke generasi-generasi selanjutnya. Dan walaupun yang dari tadi kita bahas tuh mitos hantu, sangat penting buat kita inget nge-explore mitos yang gak ada unsur hantunya supaya bisa ngungkapin penuh spektrum dari human creativity dan problem solving lewat narasi. Dari mulai kisah heroik yang munculin keberanian di diri kita, ke kisah sosok penipu yang ngajarin kita tentang kelicikan, sampai ke mitos-mitos penciptaan yang bisa bantu kita buat nge-explore dunia ini. Mitos itu kisah tertua tentang humanity. Lewat mitos, kita bisa lebih memahami dunia, ngajarin anak kita, melestarikan sejarah, dan bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan rumit jauh sebelum sains ngasih jawaban ke kita. Kesimpulannya, dari mana kuntilanak, pocong, dan hantu-hantu lainnya muncul? Mereka muncul dari diri kita, dari manusia. Mereka jadi manifestasi terdalam dari anxiety kita, coping mechanism kita, wisest warning kita, dan our most profound questions. Mereka jadi simbol dari sebuah zaman di mana dalam kegelapan benar-benar ada bahaya yang genuine dan tak kasat mata. Dan pikiran kita dengan kapabilitas yang tak terbatas mengisi bayangan-bayangan ini dengan makna. Dan dengan memahami ini semua, memahami the human needs buat nyiptain sosok-sosok ini, buat ngerasain ketakutan yang leluhur kita rasa, dan untuk terus ngejaga kelestarian mitos-mitos ini tuh jauh lebih menarik dan mungkin lebih unnerving ketimbang cuma denger cerita hantu doang. Hantu apalagi yang masih kita bawa unknowingly di dunia modern kita ini? Dan apa yang sosok ini coba untuk komunikasikan ke kita? Tulis di komen ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan makasih udah mau nonton. See you next time.